nama Tuhan, saya sapa semua. Shalom. Halo, Apa kabar? luar biasa sehat. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Berkati kami, setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Turunlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Engkau yang beriman. Yang terindah di dalam hidup ini.
saatnya kita akan mendengarkan sebagai dari firman Tuhan. Tanpa lagu pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam tempat yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami ada sampai malam hari ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Tiba saatnya malam hari ini, setiap pemuda remaja yang hadir di tempat ini akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ada dalam kendali otoritas pimpinan-Mu. Hamba berserah diri, hamba mohon urapan baru daripada Tuhan, sehingga apa yang hamba keluarkan dari bibir mulut hamba ini bukanlah berasal daripada diriku Tuhan, melainkan berasal daripada Tuhan. Setiap pemuda remaja mendengar firman ini, mereka akan dikuatkan Tuhan. Mereka semakin menyadari pengertian takut akan Tuhan, dan hidup mereka semakin mengasihi, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Demi nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, mari senyum dulu sampai kiri kanannya. Lepas tuh maskernya. Ya. Kita percaya di gereja ini sudah tidak ada lagi yang namanya virus corona, karena ada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Senyum dulu sampai kiri kanannya. Haleluya. Ya, terpancar di sini wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, pemuda remaja harus semangat. Amin. Jangan loyo, jangan malas untuk bergerak. Ya, karena di sini bukan oknum di sini. Ya, bukan kakek-kakek. Di sini semua anak pemuda remaja yang penuh energi, penuh semangat dan sukacita. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan di ibadah pemuda malam hari ini berbicara tentang
hidup di dalam kasih. Sekali lagi, hidup di dalam kasih. Ya, itu temanya. Dan bagi teman-teman pemirsa yang sedang menyaksikan kami saat ini, saudara boleh mengikuti acara ini dan saudara juga boleh membuka Alkitabnya. Dan setiap pemuda remaja yang ada di tempat ini juga silakan buka Alkitabmu di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Ini lumayan panjang. Kita akan baca secara responsorial. Saya ayat yang ke-7, teman pemuda remaja ayat yang ke-8, nanti ayat 21 kita bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, atau judul di situ, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Teman pemuda-pemudi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Ayat 12. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sama-sama ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi saya akan baca ayat 21 ini. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih berbicara tentang hal yang sangat penting, dan kasih berbicara tentang esensi nilai-nilai ajaran Kristus atau nilai-nilai ajaran Kristiani itu sendiri. Kalau saudara perhatikan di depan ini ada gambar salib, ya. Salib ini berbicara tentang kasih. Ya, kalau saudara perhatikan simbol salib di depan, ini juga berbicara tentang kasih. Ya, kasih dimulai dari Allah. Kalau menurut teks dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 tadi,
Bukan kita katanya terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana cara Allah mengasihi kita? Itu pertanyaannya. Cara Allah mengasihi kita jelas di ayat tadi. Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasihnya itu penuh pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi kita mampu mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah pasti mampu, pasti bisa mengasihi sesamanya. Oke. Siapa sih di antara kita yang tidak tahu arti kasih? Saya percaya setiap kita maupun anak remaja yang ada di tempat ini, yang kalaupun mereka masih SMP, mereka sudah tahu dan mengerti arti kasih. Ya, sudah tahu, kita tidak buta lagi tentang kasih. Ya, do you love me? Apakah kau mengasihiku? Ya, apakah kasih hanya sebatas dalam tanda kutip? Mungkin anak remaja mengerti kasih itu hanya dalam hal pacaran saja. Oh, dalam hal pacaran itulah kasih. Kasih itu bukan hanya dalam pacaran. Kalau kalian belajar, ada 4 jenis kasih. Ya. Di SMP mata pelajaran pendidikan agama, bahkan di kelas 10 juga akan ada itu. Karena Om Jono mengajar itu. Ada 4 jenis kasih. Yang pertama kasih eros. Apa kasih eros? Kasih yang didasarkan dengan ketertarikan penampilan. Sekali lagi, kasih eros adalah kasih yang tertarik dengan penampilan. Dalam tanda kutip, antara lawan jenis, bukan sesama jenis ya, lawan jenis. Ya, yang kalian kenal sekarang itu adalah eros itu. Banyak orang mengartikan eros itu pacaran. Ya. Kasih eros ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Setiap orang pasti punya kriteria dalam memilih pacar. Tidak mungkin asal pilih-pilih saja. Ya, kau aja beli buah, kau pilih-pilih yang manisnya, yang bagus. Kau beli es boba aja, kau pilih-pilih rasa yang paling enak, benar? Gak mungkin kau asal pilih boba yang rasanya yang gak kau suka. Pasti kamu pilih es boba yang rasanya pasti kamu suka. Contohnya misalnya Prita suka dengannya coklat, ya, atau rasa vanila dan lain sebagainya. Ya, pilih. Ada syarat gak di situ? Ada. Syaratnya apa? Enak pastinya. Ya kan? Enak. Nah, eros, kasih eros itu bersyarat. Makanya orang milih gini. 1, nanti pacarku itu harus tinggi. Itu berbicara tentang kriteria ya. Ini tentang kasih eros. 2, dia baik. 3, dia pintar. 4, dia rajin. 5, dia patuh sama orang tua. 6, katanya dia pintar main musik. Itu tentang kriteria. Ya, anak remaja jangan dulu main-main cinta ya. Ya, jangan main-main cinta. Karena di usia kamu remaja itu belum ada yang serius gitu. Masih mau main-main. Ya, cinta itu kata orang dewasa butuh modal. Ya, butuh modal. Ya. Tunggu pantatnya tebal dan pantatnya berasap dulu. Apa itu mau kok berasap pantatnya? Bukan itu maksudnya, bukan pantatnya keluar asap, bukan ya. Tapi ada kendaraannya bagi laki-laki. Ya. Kemudian pantatnya tebal itu karena uangnya banyak. Karena cinta gak bisa dimakan. Ya, cinta butuh pengorbanan. Ya. Tak bisa dimakan tuh cinta. Buat apa dia cantik dan ganteng kalau gak ada uangnya? Ya kan? You mau dating butuh
juga minta sama mama sama bapak. Pak minta uang bu, mau kemana? Mau dating. Malu. Ya, malu kawan. Ini anak remaja senyum-senyum ini berarti udah pernah merasakan namanya eros. Ya, saya mau katakan di usia kamu masih sekolah, stop, jangan dulu. Jangan dulu. Observasi aja dulu. Melirik saja dulu. Suka kagum itu normal. Suka kagum itu normal dan manusiawi. Kamu suka dengan laki-laki yang perempuan, yang perempuan suka laki-laki, yang laki-laki suka perempuan. Berarti normal dan wajar, itu manusiawi. Yang bermasalah adalah perempuan suka sama perempuan, nah itu abnormal. Ya, itu abnormal. Saudara, saya mau katakan kasih eros itu bersyarat. Ya, abang untung aja memilih pacarnya baru silit ngomongnya bersyarat. Ya, gak mungkin dia sembarangan pilih. Dari banyak kalian cewek-cewek di sini, dia gak pilih di anak gereja, dia pilih di luar gereja. Iya gak? Karena kriteria itu gak ada di sini. Coba kalau ada, udah ditembakin kamu. Iya, gitu kasih eros bersyarat. Ingat kasih eros tadi adalah pengertiannya kasih yang tertarik kepada penampilan, yang tahu kasih dengan lawan jenis yang kita kenal dengan pacaran. Ya. Kemudian kasih yang kedua, ini jenis kasih yang kedua, itu kasih filial. Dari kata dasar filio. Apa itu filial? Yang udah belajar pendidikan agama Kristen di SMP kelas 9 pasti ngerti. Filia atau filio, kasih persahabatan. Ya, beda sahabat dengan teman ya. Beda sahabat dengan teman. Teman itu hanya sebatas teman sepermainan. Kalau sahabat lebih daripada teman. Kadang sahabat itu lebih akrab, lebih karib daripada saudara sendiri. Ya, seorang sahabat kata firman Tuhan menaruh kasih setiap waktu. Kasih filia atau filio. Siapa sahabat sejati kita? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Dia sahabat sejati kita. Ada yang punya sahabat di tempat ini? Sahabat itu terdiri lagi, terbagi lagi. Ada sahabat karib, ada sahabat pena. Sahabat karib artinya apa? Sahabat yang sangat dekat. Sangat dekat. Ya. Sahabat pena artinya sahabat yang jauh. Contoh, antar kota atau antar provinsi. Baby punya sahabat yang ada di kota Jakarta. Dan dia punya relasi sekarang ini contoh saja. Lewat media sosial. Yang media sosial yang dia punya, IG misalnya, WhatsApp mungkin, Twitter mungkin, ya, Facebook, Line, dan banyaknya. Ya. Sahabat selalu menjadi komunikasi karena jauh, itu dinamakan dengan sahabat pena. Ya. Kemudian jenis kasih yang ketiga adalah apa? Story. Story artinya adalah kasih karena hubungan darah. Hubungan darah. Siapa dengan siapa? Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan anak sama-sama dengan anak, saudara. Ya. Contoh, Esther mengasihi Prita karena Prita itu adik kandung. Atau Prita mengasihi Kak Susan. Mereka bertiga ini satu darah. Itulah yang dinamakan dengan kasih story, karena ikatan darah, hubungan darah. Story. Ya. Dari tiga jenis kasih yang sudah saya sebutkan tadi itu bersyarat. Ya, bersyarat.
misalnya tadi orang kalau mau pilih pacar pasti ada kriterianya, nggak mungkin asal pilih. Ya, punya kriteria dong. Kamu bisa menilai nggak? Bisa. Ya. Prita bisa menilai nggak walaupun dia masih SD? Bisa. Bisa dia membedakan mana cowok itu ganteng dengan tidak ganteng, mana cowok itu baik dengan tidak baik. Dia bisa menilai. Apalagi si Pepi pasti bisa menilai karena dia kelas 12 SMA. Apalagi Tante Mitra, pasti dia memilih dan menilai. Untuk saat ini belum dapat, tapi nanti akan dapat. Sedang didoakannya. Nilai, ya kan? Dia rajin nggak? Jangan asal pilih. Jadi pasangan hidup itu selamanya, forever. Ya, kita ajaran Kristen nggak boleh poligami. Ya, kalau orang Kristen poligami itu Kristen KW bukan original. Dia nggak kenal Tuhan, yang dia kenal firman. Pada saat kapan kamu bisa menilai? Pada saat pacaran. Pacaran itu diperuntukkan bagi orang yang sudah dewasa. Dewasa bukan hanya diukur dari badannya besar. Umurnya bisa banyak, badannya bisa besar, tapi perilakunya belum dewasa. 6 aspek manusia dikatakan dewasa. Karena Pak Margono ngajar ini soalnya. 6 aspek manusia dikatakan dewasa. Indikator pertama kamu dikatakan dewasa itu dari segi fisik. 1, fisik. Fisik mengalami perubahan. Ya, dari tinggi, dari rendah ke tinggi. Ya, dari kecil ke besar. Ya, dari segi fisik. Kamu udah bisa menilai fisikmu. Kamu punya foto masa kecil? Punya ya. Kamu bisa membedakan mana fisik waktu kecil dengan fisik yang sekarang. Dulu Prita, ya, enggak segini dia. Dulu giginya ompong, ya, ompong, masih digendong-gendong. Sekarang udah berubah itu, enggak ompong lagi. Berarti dari segi fisik mengalami perubahan. Dia sudah remaja, bentar lagi dewasa. Dari segi fisik. Yang kedua, orang dikatakan dewasa yang kedua dari segi emosional. Emosi. Fisik, emosi. Emosi adalah luapan perasaan manusia. Setiap kita yang hadir di tempat ini punya emosi. Emosi itu luapan perasaan manusia. Apa saja perasaan manusia? Sedih, senang, takut, bahagia, kecewa, marah. Itu emosi. Orang dewasa cara emosi dapat mengontrol dirinya. Ya. Ngomongnya dijaga. Ngomong itu yang baik dan benar. Jangan asal keluar. Kalau kamu masih mengatakan kandang binatang dari bibir mulutmu, kamu belum dewasa. Iya. Ngatain orang B1, B2. Ya. Kau belum dewasa. Maka tak lebih parahnya lagi. Memperkatakan yang tidak baik, yang kotor dari bibir mulutnya. Kau belum dewasa. Yang ketiga, indikator orang dewasa yang ketiga bukan hanya emosi, intelektual. Berbicara tentang knowledge. Your mind. Ya. Manusia diciptakan Tuhan ada otak dan akalnya, amin ya. Pemuda remaja yang ada di tempat ini yang punya otak dan punya akal, amin. Semua punya otak dan punya akal, amin. Amin. Loh, kok melek ya? Punya otak dan punya akal, amin. Itu kedewasaan seseorang yang ketiga, dia punya intelektual. Tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir adalah Yusuf. Yusuf itu kalau kita baca dimulai dari Kejadian pasal 39, dia matang secara 3 hal. Yang pertama dia matang secara spiritual, IQS.
ya IQ, intelijensinya, spiritualnya. Terus IQA, intelijensi emosional, penguasaan diri, emosinya. Ya. Terus yang ketiga, dia matang secara intelektual, IQ. Kamu bisa membedakan mana orang dewasa dengan tidak dewasa saat dia marah. Ya. Marah dia keluar semuanya, merendahkan orang, nendang meja, tinju pintu. Ya, saya mau katakan, you belum dewasa. Jangan coba-coba mau pacaran. Ya, karena pacaran melibatkan perasaan. Pacaran itu melibatkan emosional. Kalau orang gak kuat di dalam Tuhan, makanya ada orang putus cinta bunuh diri. Ya, putus cinta minum racun, buang diri ke jembatan Barelang sana. Karena kenapa? Dia putus harapan. Emosinya pada saat itu tak terkontrol. Ini tentang berbicara tentang eros ya. Sebelum kita lebih bahas lagi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kemudian indikator orang dewasa yang keempat. Ya, bukan hanya intelektual. Yang keempat, sosial. Sosial. Dari segi sosialnya, kita ini adalah makhluk sosial ya, amin ya. Bukan manusia, tapi makhluk sosial. Makhluk sosial berarti membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kamu butuh orang. Yang masih anak-anak, masih remaja butuh orang tua. Loh iya, kamu aja masih disekolahin, masih dikasih makan, bajumu masih dibeliin, sepatumu masih dibeliin, belum pakai uang sendiri, belum hasil keringat sendiri. Kalau masih dibayar oleh orang tua nih, khusus anak remaja dulu ya, kecuali sudah anak-anak gadis di sini. Kalau itu udah berusaha sendiri. Kak Rika sudah berusaha sendiri, ya. 2 gadis yang di sini sudah berusaha sendiri, makanya dia merantau dari kampung ke Batam ini punya tujuan. Ya. Beda dengan anak-anak pelajar, ada si Lala, ada Esther, ada Prita, ada siapa satu lagi tuh, Lola, ada Rahel, ada Susan, masih sekolah, masih dalam naungan keluarga. Sekolah dulu baik-baik. Tugas pokok seorang pelajar adalah belajar. Amin ya. Jadi kamu harus matang dulu secara sosial. Makhluk sosial. Ada prinsip jiwa sosial itu ada 3. Ada win-win, ada win-loss, ada loss-loss. Win-win itu artinya menang-menang. Dalam berinteraksi sosial harus memiliki prinsip menang-menang. Ya. Simbiosis mutualisme. Apa dengan apa? Burung jalak dengan kerbau, bunga dengan kupu-kupu. Apa yang diuntungkan kupu-kupu? Apa yang diuntungkan bunga? Kupu-kupu ngambil nektar dari bunga itu, madu. Bunga diuntungkan terjadi serbuk sari, penyerbukan. Berarti berinteraksi sosial harus saling menguntungkan. Kalau kau merugikan, rusuh bangsa-bangsa. Kalau kau merugikan orang tuamu, dihajar kamu. Iya, karena masih di kendali mereka. Kecuali kalau datang yang merantau, ya kan? Mencari kehidupan sendiri, bebas kan? Kayak orang tua merantau di Batam ini. Udah hampir 11 tahun, belum pulang ke Kalimantan sana. Nanti pulang udah bawa istri dan anak. Ya, 2 anak, 2 ijazah, 1 istri untuk selamanya. Bukan 1 istri untuk semuanya ya, emangnya SCTP. Ya. 1 untuk semua, ya. 1 untuk selamanya. Ini dibawa nanti ke kampung. Ini hasil perantauan. Jadi apa hasilnya? Punya prinsip, punya tujuan. Ini enggak, masih kelas 7 SMP udah pacaran, kelas 8 SMP udah pacaran.
dalamannya aja gak dicuci ke sendiri. Masih mamanya yang cuci. Anak sambal goreng. Itu objol kan mengajar di sekolah. Terus indikasi orang dewasa bukan hanya secara sosial. Yang kelima dan keenam, moral dan spiritual. Jadi ada 6 aspek manusia dikatakan dewasa. Ya. Bukan soal umurnya banyak, bukan soal badannya besar atau tinggi, tapi dari 6 aspek. Jadi orang pacaran atau eros itu, kasih eros itu diperuntukkan bagi orang yang sudah dewasa dari 6 aspek tadi. Jadi kalau belum dewasa jangan main-main loh. Pacaran bukan ajang untuk main-main, bukan ajang untuk menyakiti dan disakiti. Butuh keseriusan, butuh keterbukaan, bukan buka-bukaan. Kalau kau buka-bukaan belum saatnya itu dosa. Harga diri, bijak. Ya, you jadi perempuan bijaksana dan pintar. Jangan tergombal oleh laki-laki. Palsu itu, kepalsuan itu. Orang yang benar-benar mengasihi, nanti kita bahas ya. Orang yang benar-benar mengasihi dan mencintaimu, dia akan menjagamu, bukan merusakmu. Dia menghormatimu, bukan untuk menyakitimu. Amin. Yang sudah punya pacar, lihat nilai pacarnya. Kalau dia sembarangan ram tangannya, colek sana, colek sini, putuskan itu dalam nama Yesus. Kau nggak benar. Kau dasarnya bukan kasih, tapi nafsu. Dengar khotbah Ibu Heni Kristian, saya rekomendasikan tentang jomblo berkualitas. Kau dengar itu. Ya. Lebih baik jomblo asal berkualitas daripada punya pacar tak berkualitas. Ya. Mahasiswa berpacaran di depan laptop, tapi ingat wajah pacar, nggak jadi masalahnya. Ya kan? Ada kayak gitu di temanku di asrama. Jadi murah kerjanya. Akhirnya nilainya C. Stres aku. Satu kamar dengan dia. Teleponan aja. Mudah-mudahan dia mendengar saya, pasti ngerti itu. Iya. Dari jam 7 malam sampai ke jam 7 pagi lagi. Mau jadi apa kayak gitu ya kan? Apalah yang dibicarakan? Pacaran yang mau bicara. Kalian kalau berpacaran membicarakan masa depan, amin. Ya bicarakan masa depan. Saya sama bundanya Edu itu pacaran membicarakan masa depan. Nanti kalau menikah bunda aku mau kuliah lagi. Memang iya, tercapai. Kalau mau beli rumah sebenarnya udah bisa. Iya, kemarin biaya S2-nya itu udah bisa. Iya, punya rumah. Tapi pasti itu punya target. Makanya setiap orang punya master plan. I have a dream. Punya cita-cita. Ya. Untung ada di Batam ini punya cita-cita dia. Kerja dia, mengumpulkan uang. Ya. Harus. Oke. Jadi kasih eros, tapi kasih yang keempat adalah kasih yang luar biasa. Unlimited. Adalah kasih agape. Ada berapa jenis kasih tadi? Eros, philia, storge, dan yang keempat adalah agape. Agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih Allah kepada manusia. Ya. Kasihnya itu luar biasa, unlimited, tak terbatas. Kalau kasih manusia terhadap sesamanya limited, terbatas. Ibarat makanan, kau beli di Victoria sana ada expirednya. Kalau expired gak boleh lagi dimakan, benar? Ya, kalau kau makan makanan yang sudah expired nanti sakit. Kasih manusia terhadap sesamanya biasanya ada apanya? Ada apanya? Baby didekati Wiggles karena Wiggles melihat ada apanya. Oh, itu tips supaya hubungan langgeng. Wah, ini dengar baik-baik. Tipsnya, dan saya sudah buktikan harus dua-duanya ya, nggak hanya satu.
takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bertobat, lahir baru. Kalau kau punya pacar yang sudah bertobat, lahir baru, gaya pacaran nggak kayak dunia. Dan saya yakin dia tidak akan menyakiti. Dekati dulu penciptanya, jangan ciptaan. Ya, kalau kita dekat dengan pencipta, orang mau menyakitimu, dihajar Tuhan. Iya. Tuhan, nanti tanya bundanya itu, memang saya itu didoakannya dulu. Bahkan Tuhan kasih mimpi ke dia tentang dosa-dosa. Ya, tentang dosa-dosa Pak Bro. Ini dosanya, kau siap gak? Karena udah pilihannya dari Tuhan, siap. Dan kita memang jujur ya. Nanti kalau bertanya Pak Gembala, kita didoakan di sini, ruang doa ini. Karena sama-sama pelayan gitu. Jadi memang gaya pacarannya harus beda. Harus beda. Amin. Haleluya. Sebenarnya inti dari khotbah hari ini bukan untuk berbicara tentang eros saja ya. Luar biasa. Saat kapan kamu tahu bahwa Allah itu ada dalam dirimu? Ini pertanyaan selanjutnya. Saat kapan kamu tahu bahwa Allah itu ada dalam dirimu? Christ in you, Christ in your life, Christ in your mind, and Christ in your heart. When? Kapan kamu tahu bahwa Yesus itu ada dalam dirimu? Ini jawabannya. Kita akan lihat. Kita baca ayat 15 sampai 16. Sama-sama kita baca ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3 ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saat kapan kamu tahu bahwa Yesus ada dalam dirimu? Saat kamu memiliki kasih. Kasih yang kita miliki harus seperti apa? Kasih yang kita miliki harus bersumber daripada Yesus. Harus bersumber kepada Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Ingat di ayat 7, 8, 9 katanya. Di 1 Yohanes 4 tadi ayat 7, 8, 9. Allah itu adalah kasih. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kita sudah dikasih Allah, maka kita juga dimampukan untuk mengasihi sesama. Amin. Saya percaya kalau polanya Allah kasihmu itu kasih yang luar biasa. Ya. Makanya kalau mau hidup bahagia itu miliki kasih Allah. Oke. Utamakan Allah. Dan Yesus ada di dalam kita ketika kita mengasihi sesama. Alkitab juga katakan dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40. Hukum yang pertama dan utama. Hukum yang pertama katanya menurut ayat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum agung. Kalau kita gagal mengasihi diri kita, pasti akan gagal juga mengasihi orang lain. Kalau kita gagal mengasihi Allah, kita juga akan gagal mengasihi sesama. Ya. Kalaupun kita mengasihi sesama tanpa Allah, biasa itu karena ada apanya. Ada sesuatu yang kudapatkan dari dia. Kalau sudah kudapatkan itu, kutinggalkan dia. Makanya ada peribahasa Indonesia katakan, habis manis apa? Dibuang. Habis manis apa dibuang? Dia dekati kamu kan ada manis-manisnya. Kalau nggak manis lagi dirimu dibuangnya. Ya. Haleluya. Ya, cewek-cewek di sini harus
safety dirinya dengan firman Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Kemudian di ayat yang ke-17 katakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Di dalam kasih katanya tidak ada apa? Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Barang siapa takut katanya, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Barang siapa takut mengasihi, enggan mengasihi sesama, berarti dia tidak sempurna di dalam kasih. Kemudian di ayat yang ke-20, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama. Amin. 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 Ya. Siap menjadi alat di tangan Tuhan, memenangkan banyak pemuda remaja di kota Batam ini. Harus siap. Apalagi anak remaja sekarang ini. Ya. Di Rawa Indah ini banyak. Di Bukit Indah tak 1 tak 2 banyak. Tapi sedikit mereka yang mau ke gereja. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Rahel di sini. Ya, ada Lala di sini, ada Esther di sini, ada Suset, ada Prita, ada Lola. Ajak temannya. Si Untung ada temannya di PT, ajak temannya ke sini. Susah kok ngajak orang itu. Ya jangan gunakan akal kita, gunakan akal Tuhan, berdoa. Kalau kita tulus minta jiwa-jiwa, yakin deh, satu orang satu bawa jiwa, pasti penuh gereja ini. Kenapa kita membawa jiwa? Karena kita mengasihi Dia. Amin. Kita rindu orang-orang itu juga mengenal Allah, sama seperti kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Aku mengasihi Engkau Yesus, mengalir air mata, air hidung, air telinga. Ya. Sampai gemetaran, sampai berbahasa. Aku mengasihi Engkau Yesus, sampai berbahasa. Tapi pulang ke rumah, di gereja dia rohani, pulang ke rumah rohani. Puji Tuhan, di sini nggak ada namanya rohani. Mau di gereja, mau di rumah, mau di masyarakat, mau di tempat kerja tetap rohani. Mau di sekolah tetap rohani. Amin. Jangan dinilai kayak lebih rohani. Nyanyi, dibuat sedih-sedih, keluar air mata, air hidungnya, sampai warna hijau. Bukan masalah itu. Ya. Saudara, ketika orang mau mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi saudara. Sangat mustahil lah dia mampu mengasihi Allah tapi tidak mampu mengasihi saudara. Kalau dengan saudara sendiri aja tidak mau mengasihi, kata Alkitab dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ayat 20, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Siapa di antara kita yang pernah melihat Allah? Belum ada. Ya, belum ada. Karena Allah itu adalah roh. Makanya kalau kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Ada di antara saudara sudah melihat Allah? Belum. Termasuk Pak Magdon. Kasat mata maksud saya. Langsung pes kayak gini. Karena Alkitab katakan hari ini, malam hari ini kepada pemuda, kalau kita ada sulit mengasihi saudara kita yang dapat kita lihat dengan biji mata kita, sulit kita mengasihi dia, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Ya, saudara, saya yakin
pesan dari firman Tuhan malam hari ini sebenarnya bold. Mari miliki kasih yang berasal daripada Allah. Amin. Kalau kita sudah memiliki kasih daripada Allah, pasti kita juga akan mampu mengasihi sesama. Amin. Amin. Ya, saya akan tutup dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. 1, sudah dapat? 1 Korintus 13 ayat 13. 1, 2, 3, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa di situ? Iman, terus pengharapan, terus kasih. Ada 3 hal di situ. Paling besar katanya di situ adalah kasih. Karena ayat sebelumnya, ya, buat apa kita banyak karunia? Kalau di ayat yang ke-2, 1 Korintus 13 ayat ke-2, buat apa kita punya karunia nubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, tapi tidak memiliki kasih katanya. Ia sama seperti gong yang bergerumincing, ya, bergemincing, ya. Atau tong kosong nyaring bunyi. Jadi kasih itu sangat penting. Buat apa pintar tapi gak bisa mengasihi saudaranya, ya. Pemuda remaja yang hadir malam hari ini, mari miliki kasih yang berpola daripada Tuhan. Kalau kita sudah memiliki kasih berpola kepada Tuhan, saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus kita juga akan mampu mengasihi sesama. Amin. Amin. Mulai minggu depan, malam minggu depan, bawa temanmu satu-satu, ya. Itu tanda buktinya saudara mengasihi orang lain, ya. Dan tempat ini mengalami pertumbuhan, perubahan, perkembangan. Jangan dari tahun ke tahun itu tuh wajahnya orangnya tak berubah-berubah. Harus. Kenapa enggak mengalami penuh pertambahan jiwa? Karena belum memiliki kasih kepada saudara-saudara kita. Coba kita minta tulus daripada Tuhan. Tolong saya Bapak. Kerja di PT, kerja, ada teman di PT. Kalau saudara berdua ini mau mengajak teman, intinya begini, tawarkan aja dulu. Kalau memang mereka gak mau, ya sudah. Buat relasi itu tadi, komunikasi. Ya, saudara berarti peduli. Kecuali beda ya, kalau memang dia sudah ada gereja dan dia tidak sudah aktif di gereja, kecuali itu. Tapi maksud saya ini dia belum pernah aktif ke gereja ini teman. Saya yakin itu pasti ada orang-orang kayak gitu. Mari doakan ini, pakai hidupmu menjadi alat tangan. Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saat itu juga saudara benar-benar mengasihi saudara atau teman-teman yang ada di sekitar saudara. Amin akan firman Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan ini bukan hanya sebatas didengar. Mari kita lakukan. Firman Tuhan ini bukan hanya berbicara kepada saudara yang ada di tempat ini, tapi ini juga berbicara kepada saya. Kita bersama-sama memiliki kasih yang berpola daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami harus memiliki kasih, atau hidup kami harus ada di dalam kasih. Kasih yang seperti apa ya Bapak? Itu kasih yang bersumber daripada Tuhan. Ketika kasih kami bersumber daripada Tuhan, maka kami juga akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesama. Bapak, kami rindu Tuhan lewat hidup kami ini, kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami rindu ada banyak orang-orang mengalami kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya kami yang mengalami kasih, tapi ada banyak orang atau banyak jiwa yang akan mengalami kasih yang seperti yang kami alami. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih. Dalam nama Yesus
kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama katakan Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan dalam pujian segala puji syukur. Haleluya. Syukur. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Oh, kesempatan malam hari ini kami boleh ada Tuhan, semua para pemuda pemudi ya Tuhan yang ada pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami berkati kami senantiasa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Berarti hamba-Mu Tuhan, pakai di dalam dahsyat Tuhan. Kamu berkati keluarga besarnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan kami besok, pelayanan sekolah minggu, ibadah raya 1 dan 2. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kamu merapi hamba-Mu yang melayani Tuhan, dan Kamu gerakkan hati setiap umat-umat-Mu Tuhan agar datang beribadah untuk memuji dan bermulia nama Tuhan. Cuaca kami pertaruhkan semua ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk misi-misi gereja Tuhan. Itu misi 555. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ribu lalu permen 5.000 jiwa yang menitang 52 syabat Tuhan yang mencapai dengan waktunya Tuhan. Kamu berkati setiap program-program gereja Tuhan, setiap operasionalnya Tuhan, pembukaan cabang Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Diberkatilah kota dan bangsa kami Tuhan. Kamu berkati setiap pemerintahannya. Kamu berkati setiap perekonomiannya. Kamu berkati setiap politiknya, pendidikannya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Serahkan seluruh kota dan bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya dari Sabang sampai Merauke, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan. Kamu berkati seluruh gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian Tuhan, setiap persembahan yang boleh kami berikan pada malam hari ini, kiranya Tuhan membalas setiap persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Demikian Tuhan, inilah setiap doa-doa syafaat kami yang boleh kami naikkan pada malam hari ini. Lebih dari apa yang kami doakan dan kami minta Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab dengan waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri pada kita malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan dalam pujian sebab Yesus
adalah ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadi ibadah yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Hamba senantiasa berdoa menyerahkan pemuda remaja yang hadir malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pakailah hidup mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa, bahkan mengasihi banyak orang-orang Tuhan untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk hidup berpedomankan pada kasih Allah, karena kami percaya dalam kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan ketika pola kasih kami pada Kristus Tuhan, maka kami juga akan mampukan untuk mengasihi sesama. Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini tidak ada terkecuali Tuhan. Senantiasa Tuhan akan berkati hidup mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan keluarga mereka ada dalam otoritas pimpinan Tuhan. Apapun yang menjadi setiap masalah kehidupan mereka, bahkan apa pertaruhkan hanya ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sebentar anak-anak-Mu ini akan pulang. Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah perjalanan. Bahkan besok mereka akan kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami dan ini menjadi persekutuan kami di hadapan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, ingatlah kebenaran firman Tuhan yang baik-baik. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah menyertai kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya.